Nah, ini kan rumusan rumusan agama itu kan bahwa laki-laki, suami itu kan dia punya kewajiban untuk bukan cuma mencari, tapi memberi nafkah. Artinya dengan bekerja, berharap di sana ada nafkah yang didapat. Dengan dia berusaha, ikhtiar, berharap ada nafkah yang didapat. Ini kewajiban udah. Jadi kalau kewajiban ini dilalaikan, tentu menjadi dosa. Kafa bil mar'i. Isman, kata Nabi. Cukup orang itu mendapatkan dosa. Kalau apa? Kalau dia melalaikan kewajiban dari menafkahi orang yang berada di atas tanggungannya. Udah dosa tuh ya. Ayyudayya mayyakut. Jadi anak, bini itu kan ada di atas tanggungan dia. Lalu dia tidak menafkahi. Cukup itu aja, udah dapat dia dosanya, kata Nabi SAW. Gak usah menyakiti, gak usah mencuri, gak usah apa. Kalau ada seorang bapak atau suami yang tidak menafkahi anak dan istrinya, itu udah dosa. Udah dosa. Nah kemudian berapa besaran dosanya, itu urusan Allah. Tapi ya dosa gitu, dosa tuh yang kalau dibalas ya pasti dengan siksa, dibalas dengan neraka. Dan itu sesuatu yang tidak boleh seseorang melakukan dosa. Artinya tidak boleh dia melalaikan tanggung jawabnya dalam memberi nafkah kepada istrinya. Kalau itu mah udah tadi kisah yang tadi mah udah pasti dosa si suami. Tinggal si istri gimana, kuat atau enggak menghadapi suami yang seperti itu. Ya, kalau kemudian istrinya merasa bahwa udahlah demi menyelamatkan. Kadang-kadang ya pemikiran orang itu demi menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan anak, menyelamatkan rasa malu, nama akhirnya baik, dia nama baik gitu kan, malu segala macam, dia mempertahankan penderitaannya, mempertahankan keadaannya gitu, walaupun dia tahu suaminya tidak mau bekerja gitu, udah tidak mau mencari nafkah, tapi demi mempertahankan nama baiknya, mempertahankan keluarganya, ya sudah dia rela gitu untuk terus menjadi tulang punggung, banting tulang. Nah, sementara suaminya nganggur, asik leyeh-leyeh, mainin burung, mancing. Kadang 2-3 hari baru pulang ke rumah tapi nggak bawa apa-apa, malah minta ini, minta itu dan sebagainya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang dikirimkan, tapi bukan lewat Instagram, ini dititipi oleh kepada tim kreatif. Ya, jika suaminya dalam kondisi sakit pasca kecelakaan atau memiliki penyakit kritis yang membuat suami tidak bisa bekerja sehingga mengharuskan istri yang mencari nafkah, ini diperbolehkan nggak Ustaz? Ya, suami yang sakit, suami yang lumpuh, boleh dibilang dia tidak memiliki daya yang cukup untuk bekerja. Dia nggak punya kekuatan nggak punya kesempatan seperti orang lain pada umumnya. Misal berangkat ke kantor atau dia bertugas di mana. Kalau dia seorang polisi, dia nggak bisa lagi misal mengatur lalu lintas. Kalau dia seorang kerja kantoran yang harus duduk manis di kantor dengan mengatur ABCDE, rekan-rekannya dia udah nggak bisa lagi. Akhirnya dia dipecat atau dia dirumahkan gitu, tapi tidak digaji. Gimana itu? Berarti dipecat ya? Dipecat dong kalau nggak digaji, bukan dirumahin. Ikan ya? Dipecat lah. Dipecat sudah, dirumahkan. Istilah sekarang kan halus, lembut. Dirumahkan artinya tidak ke kantor lagi. Nah sekarang tinggal pertanyaannya istrinya nih udah. Ya kembali lagi ke rasa sih ya. Kalau bicara boleh nggak? Ya boleh. Istri cari nafkah, cari duit, kerja dengan izin suaminya. Lalu kemudian uang itu dibagi-bagikan untuk suami dan anaknya dalam rangka memenuhi kehidupan, memenuhi hajat hidup. Boleh? Boleh. Tapi kemudian kembali bertanya kepada nurani si istri. Tega nggak kalau kemudian suaminya harus ditinggalkan? Ini kan pertanyaan yang paling mendasar. Duh, satu sisi suami gue harus kerja, tapi bukan dia males, dia kecelakaan, lumpuh. Tapi gue masih punya kemampuan nih cari duit. Apakah, ya kan kembali lagi dialog batin nih. Apakah gue rela, tega ninggalin suami gue yang dalam keadaan tidak berdaya? Nah, itu aja sih pertanyaan yang paling mendasar buat si istri ini. Kalau masalah boleh atau enggak ya boleh. Boleh aja. Gitu. Satu diizinkan, yang kedua ya tidak ada masalah perempuan bekerja dengan catatan-catatan. Nah tapi kalau kemudian pertanyaannya apakah saya tinggalkan atau tidak? Ya balik lagi ke soal hati nurani kita.